Jumpa lagi di TV. Ya, ROG Phone 3 sudah diperkenalkan. Mari kita lihat bentuknya. Nah, perhatikan, kotaknya unik dan keren ya. Kemudian di dalam kotak unik ini kita lihat ada Aero Active Cooler yang baru di dalamnya ya. Setidaknya dalam paket ini ada ya. Kemudian ada juga Aero Case yang baru. Ya, dalam paket penjualan juga ada stiker-stiker ya. Ya, keren ya stiker ROG, dan di sini ada chargernya juga. Dan charger ini dilengkapi dengan kabel USB yang braided di sini. Dan kemudian ada dongle audio dalam box karena smartphone ini emang nggak punya jack 3,5 mm. Mari kita lihat unitnya, yuk. Nah, ini adalah unit yang memang cukup besar dan cukup berat, 240 gram, bahannya metal dan kaca. Bisa lihat ada air trigger yang baru di situ, dan unit ini tidak memiliki micro SD slot ya. Uniknya tetap dilengkapi dengan 3 kamera, walaupun dia sebuah smartphone gaming ya. Oke, mari kita lanjut dan membahas apa saja isinya HP gaming yang terbaru ini, ROG Phone 3. Oke, jadi ini adalah preview dari ROG Phone 3. Enggak, ini bukan ROG Phone 3. Ini cuma saya pegang aja buat nanti ngasih tunjuk kira-kira bentuknya seperti apa. Tapi ini bukan ROG Phone 3. Kenapa? Karena unit kami pada saat video ini dibuat emang belum datang, sayangnya ya, agak sedikit terhambat. Tapi bukan berarti kita nggak bisa bahas kan smartphone yang baru ini ya. Yuk kita bahas aja dalamannya ya. Oke, pertama-tama smartphone yang satu ini memiliki SoC Snapdragon 865 Plus. Ya, 865 Plus ini adalah SoC yang baru dan perbaikan dari Snapdragon 865. Versi lebih kencangnya. Sebenarnya nggak banyak yang berubah. Sekitar 10% lebih kencang dari Snapdragon 865 di sisi core, dan sekitar 10% lebih kencang di sisi GPU ya. Untuk core utamanya kita lihat di primary core-nya dia naik ke 3,1 GHz. Ini pertama kali ada yang di atas 3 GHz akhirnya. Ya, naik dari sekitar 2,8 GHz ke 3,1 GHz. Tapi core yang lainnya semua tetap sama. GPU meningkat juga, dan ini akan menarik kalau misalnya performanya bisa dipertahankan tanpa ada throttling. Untuk OS dia menggunakan Android 10, dan ini adalah OS khasnya Asus ROG tentunya ya. Untuk memori, untuk RAM dia menggunakan LPDDR5. Ini teoritis akan 51% lebih kencang daripada LPDDR4X. Kemudian untuk storage dia menggunakan UFS 3.1 yang teoritis 15% lebih kencang daripada UFS 3.0. Jelas sepertinya ROG Phone 3 ini mengarah ke performa yang tinggi di segala macam sudut ya, semacam sisi ya. Nah, kalau kita lihat soal performa tinggi, kita bisa lihat benchmarknya. Ini benchmark dilakukan oleh Asus sendiri. Antutunya dinyatakan skornya bisa mencapai 655.000 ya. Untuk Antutu 8 gede banget skor Antutunya. Kemudian Geekbench 5 single core bisa mencapai 1002. Iya, biasanya kita nggak pernah lihat angka 1000. Ini kita lihat angka 1002. Dan multicore mencapai 3473. Ya, ini skor yang gede-gede semua. Kemudian kalau kita bicara performa, kita harus bicara pendinginan. Nah, sekarang udah ada heatsink yang lebih gede sekitar 6 kali lipat. Ya, sistem pendinginnya lebih gede dari 6 kali lipat. Kemudian ada 3D vapor chamber yang juga diperbesar, dan seperti biasa di back cover ada bagian terbuka supaya heatsinknya bisa bertukar panas. Ini kelihatan di bagian pojokan tuh ya, bagian sisi pinggir itu ada heatsinknya. Dan ini udah ada dari ROG Phone 2, cuma sekarang heatsinknya lebih gede 6 kali aja gitu ya. Frame juga dari aluminium untuk memudahkan pertukaran panas. Lalu ada Aero Active Cooler 3 yang tadi ada di unboxing ya. Dan ada peningkatan-peningkatan di Aero Cooler 3-nya ini, justru di kipas tambahan ini. Asus menyatakan bahwa ini 4 derajat Celcius lebih rendah suhunya dari yang sebelumnya. Luar biasa ya. Lalu kipasnya RPM-nya lebih tinggi 40%. Dan dia unik sekarang, kenapa? Karena ROG Phone 3 kan nggak punya ya jack 3,5 mm. Nah, jacknya di mana? Ada di Aero Active Cooler 3 ini. Jadi sebenarnya mau dibilang nggak ada, tapi ada. Kalau pasang Aero Active Cooler jadi ada jacknya. Nggak ada masalah jadi ya, oke ya. Dan unit ini juga otomatis si Aero Active Cooler 3 ini jadi stand di atas meja. Sebelumnya kalau ini dipasang ya smartphone-nya agak susah berdiri. Nah, sekarang dia jadi stand juga. Menyenangkan sekali. Oke, beralih ke layar. Ini adalah layar 6,6 inci. Ups, sebentar. 6,59 inci tepatnya. Full HD Plus ya. Dan ini refresh rate-nya tinggi, 144 Hz. Sebenarnya ada pilihan 60, 90, 120, 144 atau auto. Tapi ya paling tinggi 144 Hz ya.
Ini adalah AMOLED display. Oke, ada yang lebih tinggi daripada ini memang gitu ya, tapi ini dirancang untuk gaming. Ya, AMOLED itu membuat response time jadi 1 milisecond. Ini jadi kencang banget. Ini baru response time dari layar doang ya. Dan karena ini AMOLED, ada fingerprint sensor di layar ini. Akurasi warna dijanjikan delta E-nya di bawah 1. Ini sih gila sebetulnya. Di bawah 1 tuh gila, rendah banget. Kemudian dia juga adalah layar 10 bit HDR ya. Dia support low blue light, UV Rainland, dan ada LED notif di atas layar ini. Sangat menyenangkan sekali. Untuk touchscreen ini ada sampling rate 270 Hz. Ini memastikan bahwa sampling rate itu ya dia merespon tekanan-tekanan kita 270 Hz. Itu tinggi sekali. Dan latensi sentuhannya cuma 25 milisecond. Rata-rata smartphone di 40 bahkan lebih dari 40 milisecond. Dia bisa sampai 25 milisecond. Sementara itu untuk latensi untuk sliding, tadi untuk pencet ya, untuk sliding itu untuk geseran itu cuma 18 milisecond. Ini menjamin kalau kalian main game sliding itu benar-benar responsif di atas layar ya. Sementara itu untuk dukungan game kita bilang ini gila ya. Dia menjanjikan ada lebih dari 100 game yang support display 144 Hz. Seperti tahu, support display 144 Hz ini harus kerjasama antara si smartphone dengan developer gamenya. Jadi nggak sekedar masang layar 144 Hz doang, nggak bisa, harus kerjasama. Di sini kita sangat menghargai Asus bahwa mereka bisa membuat banyak game support 144 Hz mereka atau 120 Hz sebelumnya. Ya banyak smartphone lain yang ya cuma pasang 120 Hz, 90 Hz, tapi gamenya nggak banyak yang support ya. Kemudian untuk performa ekstra ada tersedia namanya Enhanced X Mode ya. Ada beberapa level, bahkan ada level X Mode yang hanya hidup kalau fan terpasang. Sangat dipikirkan sekali. Jadi kalau fan terpasang bisa ekstra performan lagi ya dikeluari ya. Untuk software pengendalian sistem tersedia sangat lengkap, bahkan untuk performa dan pendinginan. Asus menjanjikan tidak ada throttling, bahkan tidak ada penurunan performa, atau paling nggak ya kalau kita bilang minim sekali penurunan performanya ya. Katanya bisa bertahan 3,1 GHz terus-terusan. Ini gila sih sebetulnya ya. Tapi ya, dari pengujian sebelumnya kita sudah melihat bahwa ROG Phone 2 sebetulnya bisa begitu. Memang bisa bertahan terus performanya tinggi. Jadi nggak heran kalau misalnya ROG Phone 3 dengan sistem cooler yang diperbaiki akan juga tetap bisa bertahan. Oke, untuk baterai dia masih menggunakan baterai 6000 mAh, charger 30 watt. Nah, ini dilengkapi dengan software pengaturan untuk slow charging ya, yang bagus pas main game sambil slow charging, jadi adem tapi bisa ngecas terus. Ada schedule charging juga di situ, sangat menarik sekali. Ada charging upper limit, jadi bisa ngelimit charging itu cuma sampai berapa persen doang gitu ya. Ini memastikan bahwa stres di baterainya itu rendah karena smartphone ini bakal sering dipakai main game sambil di-charge gitu ya. Power saving juga lengkap banget ya. Hibernating aplikasi juga tersedia di situ, katanya dengan hibernating aplikasi yang lain yang nggak dipakai itu bisa power saving hingga 67%. Kalau gitu kalian bisa coba juga ya hibernating, mati aplikasi yang lain 67% loh kalau katanya Asus ya. Janji Asus nih kalau soal gaming ya, itu bisa main 9 jam lebih untuk PUBG, Asphalt 9 dan COD. Ini luar biasa sih. Oke, untuk audio system ini juga baru, ada Game FX, ada dual front speaker ya, sama kayak kemarin dual front speaker, cuma ini agak sedikit beda ya. Ada exclusive game mode-nya dan dia sedang kerjasama dengan Direct HD Sound Technology. Jadi membuat efeknya pada saat gaming gitu ya, efek ininya suaranya itu nggak ada crosstalk-nya. Kemudian ya seperti biasa smartphone satu ini khas gaming phone banget ya. Selain dual speaker, dia juga punya Air Trigger yang baru. Ini ada Air Trigger 3. Ini adalah touch sensor dengan ultrasonic gesture, juga menggunakan motion sensor dengan accelerator power gesture ya. Untuk modenya itu ada mode tap, ada mode slide, ada mode finger resting ya, dimana kalau ini jari istirahat, ada swipe juga, ada dual partition button, jadi ada simulasi L1, L2, R1, R2 di situ, luar biasa ada simulasinya di situ ya. Lalu ada continuous trigger yang tekan terus dia nembak terus gitu ya, yang ada juga situ. Kemudian ada motion sensor control, ini mendeteksi guncangan vertikal, jadi kalau diguncang begini gitu ya, itu seperti lagi mencet tombol, itu bisa di asfalt mungkin bisa turbo gitu, bisa gitu. Jadi ada fungsi-fungsi lain yang baru di sini yang spesial buat gaming. Lalu dia juga punya yang namanya Hyperfusion Network. Ini ada multi antena, ada 4 unit antena tepatnya. Ini bikin sinyal lebih baik terutama untuk Wi-Fi, kemudian juga ada boosting untuk Wi-Fi dan selularnya.
Lalu dia juga punya quad mikrofon. Ya, harus sangat membantu sekali. Jadi kalau ketutup di sini ada mikrofon yang masih berfungsi ya, walaupun ketutup sama tangan kanan kiri begini, karena pasti ada mikrofon yang terbuka. Lalu port di sisi samping, ini sama dengan ROG Phone sebelumnya. Lalu ada Aura RGB lighting. Jadi ROG logonya bisa nyala-nyala sesuai dengan apa yang kita mau. Dan kemudian juga ada sistem Armoury Crate seperti biasa, ini untuk personalisasi sistem ala sistem gaming PC ya. Untuk kamera ini menarik juga. Kamera utamanya adalah sensornya Sony IMX686 64 megapiksel f1.8 dengan ukuran per pixel lumayan gede dalam mode 16 megapiksel ya. Lalu ada kamera ultrawide 13 megapiksel f2.4. Ada kamera makronya, walaupun kami nggak tahu kenapa sudah kamera makro, tapi ya ada kamera makronya, dan ini kamera fix focus cuma 5 megapiksel. Untuk kamera selfie dia 24 megapiksel f2.0. Hal yang menarik bahwa dia mendukung perekaman sampai 8K 30 dengan stabilizer yang aktif. Menarik banget. Lalu di 1080p ada Hyper Steady, jadi stabilizer ekstra lagi di 1080p. Nah, seperti biasa datang dengan aksesoris-aksesoris juga ya ROG Phone 3 ini. Seperti biasa ada case khusus ya. Kemudian ada Twin View Dock 3. Ini ada dual screen lagi seperti biasa. Tapi yang kali ini dual screen-nya itu pakai layar dengan refresh rate 144 Hz untuk matching dengan smartphone-nya tentunya ya. Bisa dikonfigurasi sesuai dengan game juga. Si Twin View Dock ini bisa macam-macam konfigurasinya. Kemudian ada lagi ROG Kunai 3 Gamepad. Nah, ini bisa mode handheld terpasang di smartphone, bisa mobility mode dimainkan tanpa extra gripnya, atau mau all-in-one mode yang pakai extra gripnya juga, jadi mainin wireless pakai extra grip kayak Nintendo Switch jadinya ya. Lalu yang menarik adalah Twin View Dock-nya bisa digabung dengan ROG Kunai. Ini mirip sih sama yang sebelumnya ya di ROG Phone 2 ya, bisa digabung gitu. Kemudian juga ada mobile desktop dock yang bisa membuat si smartphone jadi seperti PC aja, disambung ke keyboard, ke mouse, ke monitor segala macam. Jadi kayak PC lah rasanya ya. Kemudian ada lagi aksesoris namanya ROG Clip. Ini bisa membuat ROG Phone 3 ini bisa dipasang ke gamepad dari konsol. Ini juga menarik ya. Untuk kompatibilitas juga lucu di sini. Ini cukup menarik bahwa banyak aksesoris dari ROG Phone 2 yang bisa dipakai di ROG Phone 3. Ya, walaupun demikian tentunya aksesoris ROG Phone 3 sendiri akan lebih nyaman dipakai di ROG Phone 3. Oke, tipe-tipenya ada apa aja ya? Ada dua tipe sebetulnya, dua tipe utama untuk ROG Phone 3. Perbedaan utamanya adalah SoC dan RAM. Yang pertama adalah ROG Phone 3. Ya, ini yang biasa, ROG Phone 3 biasa. Biasanya malah yang di atas nih sebetulnya ya. Snapdragon 865 Plus dengan RAM antara 12 sampai 16 GB ya. Belum tahu mana yang akan datang ke Indonesia. Dengan storage 128 GB sampai dengan 512 GB opsinya. Ya, tanpa micro SD slot tentunya ya. Jadi ini yang pakai 865 Plus. Kemudian ada ROG Phone 3 Strix Edition. Buat yang ngerti ROG, Strix biasanya yang lebih terjangkau gitu ya. Snapdragon-nya bukan 865 Plus, tapi 865 biasa. Wah, biasanya juga kenceng sebetulnya ya. RAM-nya bukan 12 atau 16, tapi ini RAM-nya 8 GB dengan pilihan storage 128 atau 256. Kayaknya menarik kalau yang masuk Indonesia itu yang RAM 8 GB dengan storage 256. Ya, 128 agak kurang buat gamer kali ya. Nah, sayangnya untuk saat ini belum ada kepastian mana yang akan masuk ke Indonesia. Semoga paling nggak ada satu ROG Phone 3 dan satu yang Strix Edition masuk ke Indonesia. Jadi ada yang terjangkau sama ada yang all out di Indonesia. Semoga gitu ya. Dan buat kalian yang melihat Asus mengumumkan dengan harga euro, jangan buru-buru menerjemahkan ke Indonesia. Karena euro tuh selalu agak bahaya kalau terjemahkan ke harga rupiah. Karena di Eropa itu pajaknya gede-gede. Jadi nggak bisa segitunya langsung, wah di sana segini, di Indonesia apa segini. Agak susah menerjemahkan seperti itu. Nanti tunggu aja sampai Asus Indonesia mengumumkan harganya untuk bisa pasti, wah harganya pasti sekian ya. Jadi nggak usah judging di awal ya. Nah, untuk sementara kami masih nunggu sampel kami dari Asus datang. Kita masih mau tahu apakah 5G-nya aktif. Ya, ini 865, 855 Plus ini ada 5G-nya, nggak bisa dicopot. 5G-nya pasti ada. Lalu bagaimana dengan throttling-nya, sejauh apa performanya bisa ditahan, Asus menjanjikan bisa bagus.
Lalu game apa aja yang hidup di 144 Hz, ini sangat menarik sekali untuk dicek. Lalu paket penjualannya apa di Indonesia, terus yang mana yang dijual di Indonesia, dan ya tentunya harganya berapa di Indonesia itu kan baru tahu belakangan ya. Paling nggak ya kita masih nunggu dulu lah unit kita datang, semoga cepat datang dan kita bisa cepat-cepat review yang full. Ya, oke, sekian dulu preview dari kami. Kalau misalnya ada request dari kalian ini smartphone nanti kalau pas kita review mau apa yang dites atau ada spesifik yang mau dicek, tulis di komentar di bawah ya. Nanti kita akan coba cek pada saat review penuhnya. Oke, jadi sekian dulu preview kita untuk ROG Phone 3 kali ini. Saya Didi Irfan, Jagat Review TV.